Oke, saudara, video kali ini ya kita fokus ke pajak proporsional. Sama sebenarnya pajak proporsional itu pengaruhnya ya nanti ke fungsi penawaran kayak pajak penjualan tadi, saudara. Namun tarifnya itu berbeda, saudara. Tarifnya kalau tadi pajak penjualan itu rupiah dalam rupiah, kalau tarif pajak proporsional itu persentase, saudara. Ini itu seperti kalau saudara itu belanja di apa namanya supermarket itu ya. Kadang saudara kan dapat struk tuh ya, dapat struk di paling bawah itu ada PPN 10%. Nah, 10% itu merupakan pajak proporsional karena bentuknya persentase gitu. Nah, bentuk matematisnya gimana? Bentuk matematisnya itu kalau pakai bentuk P ya, itu PS aksen kan sebelum pajak kan A plus BQ. Kalau ada pajak proporsional berarti PS aksen sama dengan A plus BQ plus TP. T itu pajak, P itu variabel P karena pajak ini langsung dibebankan terhadap harga seperti itu. Nah, kalau bentuk fungsinya bentuknya penawaran bentuk key berarti langsung saja saudara seperti ini ya bentuknya. Key S aksen sama dengan min A per B, min A per B plus dalam kurung 1 min T per B P. Ya, ini kalau bentuknya dalam fungsi bentuk key. Kalau bentuknya fungsinya bentuk P itu seperti ini. Gitu ya. Langsung saja saudara, kita ke contoh. Misalkan fungsi permintaan PD sama dengan 15 min Hi, fungsi penawarannya PS sama dengan 3 plus 1 per 2 Hi. Nah, pemerintah menerapkan pajak proporsional 25%. Nah, bentuknya kan persentase. Ini bukan dihitung manual, bukan dihitung seperti pajak penjualan, tapi harus dirubah dulu, saudara. Persentasenya harus dirubah dulu. Ini namanya pajak proporsional ya. Kita disuruh mencari dua poin saja, keseimbangan pasar sebelum pajak dan keseimbangan pasar setelah pajak. Karena yang membedakan itu nanti perhitungan di keseimbangan pasar setelah pajak. Menggambar kurva, menentukan tarif pajak yang diterima produsen, konsumen, pemerintah itu sama seperti langkah-langkah pajak penjualan. Yang membedakan perhitungannya itu hanya di keseimbangan pasar setelah pajak saja. Ya, kita hitung dulu keseimbangan pasar sebelum pajak seperti biasa karena bentuk fungsinya pakai P, berarti kita langsung membandingkan dengan P ya, sama-sama P. PD sama dengan PS. PD-nya tadi 15 min Hi sama dengan PS-nya 3 plus 1 per 2 P. Nah, yang memiliki variabel Hi disendirikan ya. Min Hi ya plus setengah 1 per 2 Hi pindah ruas jadi min 1 per 2 Hi. Sama dengan 3, 15-nya itu pindah ruas jadi min 15. Nah, ini saudara, min Ki kan min 1 ya, min 1 Ki. Nah, kalau kalau penjumlahan maupun pengurangan kan penyebutnya harus sama ya. Kita samakan dulu penyebutnya min 2 per 2. Min 2 bagi 2 kan 1, ya kan? 1 di sini sama. Makanya kita buat 2 saja penyebutnya karena yang pengurangnya itu penyebutnya 2 sehingga kita penyebutnya yang Ki yang pertama itu buat 2 saja. 2 per 2 kan 1 ya. Min 1 per 2 Ki sama dengan min 12. Dari 3 min 15 itu min 12. Kemudian min 2 dikurangi 1 itu min 3. Penyebutnya tetap sama, tidak dikurangi, saudara. Ya, kalau penjumlahan maupun pengurangan penyebutnya itu tetap sama. Ya, jadi min 3 per 2 Ki. Min 3 berasal dari min 2 dikurangi 1. Jadi min 3 per 2 Ki sama dengan min 12. Ki sama dengan min 12 kali ya. Kan ini kan perkalian min 3 per 2 kali Hi kan harusnya. Nah, kalau pindah ruas itu menjadi dibagi. Nah, agar lebih mudah ya, pecahan seperti ini saudara bisa dipindah ruas dan bisa dikali kalau dibalik ya. Dibalik. Jadi awalnya kan min 3 per 2 dibalik menjadi min 2 per 3. Ya, min ketemu min nanti plus hasilnya 12 kali 2 bagi 3 itu 8. Q-nya 8. Ini disubstitusikan ke salah satu bentuk fungsi PD atau PS. Saya mensubstitusikan ke bentuk PD ya. P sama dengan 15 min Q ya. Q-nya berapa? Q-nya 8. Berarti 15 min 8. P-nya sama dengan 7. Sehingga keseimbangan pasar sebelum pajak di titik Q, titik koma P, Q-nya 8, P-nya 7. Gitu. Ya. Terus keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, setelah pajak itu beda, saudara.
Tadi kan pajaknya pajak proporsional, saudara, bentuknya persentase. 25% itu kan artinya 25 per 100. Kalau 25 per 100 ini kalau disederhanakan menjadi sederhana paling kecil, itu 1 per 4. 1 per 4 itu dari mana sih? 25 bagi 25 kan 1. 100 bagi 25 kan 4. Jadi 1 per 4. Ya. Kalau pembilangnya dibagi 25, penyebutnya harus dibagi 25. Harus sama-sama dibagi. Nggak boleh dibaginya dengan angka yang beda. Ya. Itu. Jadi kalau disederhanakan paling sederhana 1 per 4. 25% itu 1 per 4. Nah, ini kita masukkan ke fungsi penawaran nih saudara ya. PS aksen sama dengan 3 plus 1 per 2 plus TP kan tadi. Ini bentuknya. Ya kan? Plus TP kan. Nah, T-nya itu 1 per 4 ya. Jadi diganti ini 1 per 4 P ya. Yang memiliki sama-sama variabel P disendirikan, Saudara. Jadi PS aksen S aksennya saya hilangi dulu saja ya biar mudah. P sama dengan plus 1 per 4 P pindah ruas jadi min 1 per 4 P sama dengan 3 plus 1 per 2 Q ya. Sama ini kan P-nya depannya kan 1. Penyebutnya kan kalau pengurangan atau penjumlahan penyebutnya harus sama kan saudara. Kita buat 4 saja. Kalau buat 4 berarti atasnya juga 4. Kalau 4 dibagi 4 kan 1. 4 per 4P min tetap ya min 1 per 4P. Sama dengan 3 plus 1 per 2Q tetap. Terus 4 dikurangi 1 itu 3. 4 penyebutnya itu tetap sama. Jadi 3 per 4P sama dengan 3 plus 1 per 2Q sama. P sama dengan 3 per 4 pindah ruas itu dibagi ya saudara. Ingat tadi kalau pecahan dibagi biar mudah itu dikali. Tapi dikali 4-nya jadi di atas, 3-nya jadi di bawah ya. Sama dengan 3 kali 4 per 3 plus 1 per 2 juga sama dikali 4 per 3 Q. P sama dengan 3 ya. 3 ini kali 4 itu 12, 12 bagi 3 itu 4 ya. Kalau ini langsung tidak, kalau perkalian penyebutnya tidak perlu disamakan langsung. 1 kali 4 itu 4, 2 kali 3 itu 6, berarti 4 per 6 Q. Disederhanakan menjadi PS aksen sama dengan 4 plus 4 per 6, ini disederhanakan menjadi 2 per 3. Dari mana? 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ini sederhana penyederhanaan paling kecil. PS aksen sama dengan 4 plus 2 per 3 Q ya. Kemudian dimasukkan ke bentuk persamaan keseimbangan pasar setelah pajak. PD sama dengan PS aksen. PD-nya tadi 15 min Q, PS aksennya 4 plus 2 per 3 Q, dihitung ya. Min Q sama saudara min Q plus 2 per 3 Q pindah ruas jadi min 2 per 3 Q sama dengan 4 15-nya pindah ruas jadi min 15. Ini kan min 1 Q, ya penyebutnya kan harus sama karena pengurangan, ya pengurangan penjumlahan penyebutnya harus sama. Berarti disamakan saja min 3 per 3, 3 bagi 3 kan 1 ya. 3 per 3 per 2 per 3 Q sama dengan 4 kurang 15 min 11. Min 3 dikurangi 2 itu min 5. Penyebutnya tetap ya 3. Min 5 per 3 Q sama dengan min 11. Q sama dengan min 11 kali biar mudah. Kalau min 5 per 3 pindah ruas kan dibagi biar mudah. Dikali tapi dibalik, berarti jadi min 3 per 5. Min 11 kali min 3 hasilnya plus ya, min ketemu min itu plus, berarti 11 kali 3 berarti 33. 33 bagi 5 itu Q-nya 6,6. 6,6 ini kita substitusikan ke salah satu bentuk fungsi PD atau PS aksen. Saya ke PD saja ya biar mudah. Berarti 15 min Q, P-nya sama dengan 15 min Q-nya 6,6. 15 min 6,6 itu P-nya 8,4. Sehingga dapat disimpulkan keseimbangan pasar setelah pajak proporsional itu Q aksen 6,6, P aksennya 8,4. Seperti itu saudara. Ya, terima kasih. Itu materi pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.